Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Ada berbagai jenis ikatan kimia. Untuk membedakannya, dapat dilihat dari perbedaan elektronegativitas dua atom yang berpartisipasi dalam ikatan tersebut. Kita akan membahas jenis-jenis ikatan kimia berdasarkan elektronegativitasnya. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ini memiliki syarat jika perbedaan elektronegativitas lebih dari 2. Kita lihat contoh ikatan kimia berikut. Natrium memiliki elektronegativitas 0,9 dan klorin memiliki elektronegativitas 3,0. Maka, selisih elektronegativitasnya adalah 2,1. Di sini, natrium ingin melepaskan elektronnya, dan klorin ingin mengambil elektron dari atom lain. Maka, elektron dari natrium akan diambil oleh klorin, sehingga akan menjadi Na+ dan Cl-. Partikel yang berbeda muatan seperti Na+ dan Cl- akan memiliki ikatan elektrostatik dan akan membentuk muatan ion. Lalu yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan ini memiliki syarat jika perbedaan elektronegativitasnya kurang dari 1,7, tidak akan ada elektron yang berpindah. Tetapi, kedua atom akan berbagi elektron, di mana atom yang satu akan merasakan inti dari atom yang lain, dan begitu sebaliknya. Atau dalam kata lain, akan menggunakan elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen dibagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar. Ikatan ini memiliki syarat jika perbedaan elektronegativitasnya tidak terlalu besar untuk mencapai ionisasi, tetapi setidaknya lebih besar dari 0,5. Contohnya, hidrogen dan klorin memiliki elektronegativitas 2,1 dan 3,0. Selisih elektronegativitasnya adalah 0,9. Tidak seperti dengan natrium. Di sini, klorin tidak mengambil elektron dari hidrogen, tetapi memeluk elektron dari hidrogen. Atom yang lebih elektronegatif, yaitu klorin, akan menarik elektron dari hidrogen. Sehingga akan ada perbedaan kerapatan, di mana klorin akan parsial negatif dan hidrogen akan parsial positif. Selanjutnya, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan ini memiliki syarat jika perbedaan elektronegativitas lebih kecil dari 0,5. Ikatan ini memiliki syarat jika perbedaan elektronegativitas lebih kecil dari 0,5. Contohnya, dua buah klorin akan seimbang. Tidak ada kecenderungan delta positif maupun delta negatif. Dapat kita simpulkan, pertama, ikatan yang memiliki perbedaan elektronegativitas lebih dari 2 akan membentuk ikatan ion, di mana terjadi perpindahan elektron. Kedua, jika memiliki perbedaan elektronegativitas 0,5 sampai 1,7 akan cenderung membentuk ikatan kovalen polar, di mana ada atom yang cenderung menarik elektron. Ada muatan parsial delta negatif dan delta positif. Yang ketiga, jika perbedaan elektronegativitas kurang dari 0,5 akan membentuk ikatan kovalen nonpolar, di mana elektron akan dibagi sama rata, tidak ada kecenderungan ke salah satu atom. Untuk memahami ikatan kovalen lebih jelas, kita akan mempelajari struktur Lewis. Struktur Lewis merepresentasikan atom dengan simbol kimianya. Misalnya karbon, kita tulis C. Kemudian, kita akan menggambarkan elektron valensinya sebagai titik yang mengelilingi atom. Elektron valensi dari karbon adalah 1s2, 2s2, 2p2. Jadi, di kulit terluar ada 4 elektron. Untuk karbon dan atom kecil lainnya, pada umumnya ada 4 bagian untuk berkoordinasi. Kita tempatkan elektron di semua bagian koordinasi tersebut. Sebelum memasangkannya satu sama lain, kita gambar 1, 2, 3, 4 di semua sisi. Tidak menggambarkannya sebagai pasangan di salah satu saja. Misalnya, kita punya HCl. Hidrogen memiliki 1 elektron dan klorin memiliki 7 elektron. Di sini akan ada ikatan. Hidrogen dan klorin saling mendekat. 1 elektron dari hidrogen dan 1 elektron dari klorin akan saling berbagi membentuk ikatan kovalen. Tidak ada perpindahan elektron, tetapi ada pemakaian bersama.
Terkadang, ikatan kovalen digambar dengan satu garis. Struktur Lewis yang baik, tiap elektron harus digambarkan berpasangan. Jumlah elektron valensi yang atom punya menentukan jumlah ikatan yang bisa terbentuk. Karbon memiliki 4 elektron terluar, maka ada kemungkinan akan membentuk 4 ikatan, atau biasa kita sebut CH4. Sedangkan untuk nitrogen memiliki 5 elektron, membentuk 3 ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Contoh lainnya adalah oksigen, memiliki 6 elektron, membentuk 2 ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Dan untuk fluorin memiliki 7 elektron, membentuk 1 ikatan dan 3 pasang elektron bebas. Ketika 2 atom membentuk 1 ikatan kovalen, kita namakan sebagai ikatan sigma. Ikatan antar atom ini tidak hanya 1, bisa 2, atau bahkan 3. Contoh untuk CO2. Karbon memiliki 4 elektron, dan oksigen memiliki 6 elektron. Maka kita dapatkan ikatan-ikatan berikut, tetapi masih ada elektron yang tidak berpasangan. Maka, elektron akan berpindah seperti berikut, dan akan membentuk ikatan rangkap atau disebut dengan ikatan pi. Kemudian, untuk N2, bisa membentuk 3 ikatan, yaitu 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Ikatan ini mempengaruhi panjang ikatannya. Ikatan 1 lebih panjang dari ikatan rangkap 2, lebih panjang dari ikatan rangkap 3. Terkadang, struktur Lewis memiliki muatan verbal. Hal ini terjadi karena struktur Lewisnya tidak formal. Misalnya, amonia memiliki NH3, tapi amonium berbentuk NH4. Di sini akan lebih negatif, sehingga N akan bermuatan formal positif. Pada umumnya, karbon, nitrogen, oksigen, atau fluorin menginginkan 8 elektron untuk melengkapi kulit terluarnya. Hidrogen menginginkan 2 elektron. Dan atom-atom besar seperti fosfor dan sulfur bisa mengakomodir lebih dari 8 elektron. Sekian video pembahasan materi tentang ikatan kimia. Terima kasih dan selamat belajar.